Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skillup UMKM. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar perihal pinjaman bank ya. Ini saya baca pertanyaannya. Bang, sarannya dong bang cara mengatasinya ketika kita sudah tidak sanggup lagi untuk membayar hutang di bank karena yang dipinjam orang tua saya sebesar 500 juta. Saya gak tahu harus bagaimana caranya untuk bisa bernego sama pihak bank. Jadi dari komentar ini kita pelajari bahwa yang bersangkutan mempunyai pinjaman 500 juta tapi sudah tidak sanggup mengangsur angsurannya ya teman, angsuran per bulannya. Nah, pertama teman-teman yang harus kita ketahui adalah nilai nominal dari angsuran ini dengan kemampuan kita. Misalkan saya contohkan ya, kemampuan kita sebagai peminjam. Misalkan kemampuan angsuran dari bank ini sebesar 8 juta misalkan, 8 juta per bulan contohnya ya, 8 juta per bulan. Kemudian kemampuan kita sebagai peminjam hanya bisa 5 juta per bulan misalkan. Ini namanya kemampuan bayar menurun ya teman-teman. Kemampuan bayar di bawah besarnya angsuran. Ini pertama harus kita ketahui. Kedua, apakah kita benar-benar sudah tidak sanggup lagi membayar, misalkan untuk kebutuhan keseharian saja kurang misalkan, apalagi untuk mengangsur yang besarnya. Saya contohkan tadi 8 juta. Kondisi ini berarti sudah tidak bisa membayar. Yang pertama tadi adalah kemampuan bayarnya menurun atau di bawah besarnya angsuran. Kemudian yang kedua adalah sudah benar-benar tidak sanggup untuk mengangsur karena untuk kebutuhan keseharian saja mungkin pas-pasan. Contoh saya bagi menjadi dua itu ya teman-teman. Jadi kondisi dari peminjam, jika dalam kondisi yang pertama kemampuannya menurun tapi tetap bisa ngangsur, sebenarnya tetap bisa ngangsur tapi tidak lagi bisa penuh. Karena pihak bank tetap akan melihat dari besarnya angsuran harus terpenuhi 100% teman. Bahkan kurang 1 rupiah pun nanti laporan di pihak bank itu akan statusnya telat. Jadi pihak bank selama nilai angsurannya tertera sekian, maka harus dipenuhi sekian, harus sesuai. Jika teman-teman dalam kondisi ini, maka teman-teman bisa pengajuan namanya restrukturisasi. Jadi contohnya ini teman-teman, dari pinjaman 500 juta kita sudah ngangsur misalkan selama separuh ya, saya contohkan saja separuh angsuran, separuh jalan misalkan diambil 5 tahun, kita sudah ngangsur 2 tahun atau 2,5 tahun misalkan. Tapi kita tahu kita tidak bisa ngangsur lagi nih, kemampuan bayar kita menurun. Kemudian kita bisa menemui pihak bank ya yang berwenang, tapi saya sarankan di sini adalah manajer banknya. Jadi bukan lagi petugas atau karyawannya ya, tapi manajer banknya langsung kalau bisa, manajer unitnya yang di kantor tersebut di mana kita melakukan pinjaman. Kalau sudah menemui manajernya, sampaikan kendala teman-teman ya, apakah bahwa teman-teman kemampuan bayarnya menurun, tidak bisa lagi mengasuh 100% karena dengan alasan nanti teman-teman yang bisa teman-teman sampaikan dengan baik ya teman-teman, dan minta solusi untuk angsurannya diperkecil. Nah, mungkin dari angsuran 8 juta minta angsurannya supaya menjadi 4 juta. Nanti biasanya bank bisa mengusulkan untuk proses namanya restrukturisasi ya. Jadi sisa pokok pinjaman nanti akan direstruktur lagi di perjanjian kredit lagi untuk perjanjian baru, kemudian diperpanjang masa kreditnya atau masa tenor waktunya. Dengan begitu nanti angsuran per bulannya akan lebih kecil ya dengan restruktur. Tapi untuk proses restruktur ini memang butuh teman-teman, butuh diusulkan biasanya, bank tidak langsung bisa memproses, bisa mungkin diusulkan ke tingkat pusat bahkan ya. Jadi misalkan nanti disetujui,
bisa angsurannya lebih kecil dari sebelumnya. Itu kalau kita kemampuan bayar kita masih punya kemampuan bayar tapi menurun ya teman-teman, kita bisa restruktur daripada kita tetap mengupayakan angsurannya tapi telat-telat bahkan macet ya. Nah itu nanti malah beresiko terhadap pinjaman teman-teman yang semakin banyaknya denda, kemudian bahkan kalau macet nanti, kalau telatnya sudah sebulan 2 bulan lebih, mungkin sudah akan sering didatangi oleh penagih ya. Nah seperti itu teman. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua adalah bila mana kemampuan bayar benar-benar sudah tidak ada atau benar-benar sudah tidak sanggup membayar angsurannya karena terlalu besar, dengan kemungkinan keadaan mungkin ekonomi yang pas-pasan sehingga untuk mengangsur sudah lagi tidak mampu. Nah ini namanya sudah benar-benar tidak mampu mengangsur, tidak mampu mengangsur, kemampuan bayar sudah tidak ada untuk angsuran. Ini beda dengan kasus pertama tadi teman-teman, bisa dilakukan restrukturisasi. Tapi kalau kasus yang kedua ini nanti bisa tergolong macet kalau sampai 3 bulan biasanya teman untuk masuk dalam penilaian NPL ya di sebuah bank itu macet 3 bulan tidak ada angsuran, maka akan masuk NPL. Biasanya kalau sudah telat sebulan itu biasanya penagihannya masih ringan ya, cuma diingatkan dan sebagainya. 2 bulan sudah mulai intens penagihannya, 3 bulan semakin intens lagi penagihannya dan biasanya semakin tegas ya. Kemudian setelah 3 bulan ini biasanya sudah masuk NPL teman-teman, udah masuk kepada penilaian unit bank itu tersendiri terhadap mungkin seluruh unitnya di seluruh mungkin nasional ya. Jadi akan nasabah macet atau NPL telat lebih dari 3 bulan ini akan mempengaruhi nilai dari kantor tersebut, kantor bank tersebut. Makanya bank sendiri kalau sudah 3 bulan kemungkinan akan menurunkan yang namanya petugas penagih khusus ya, bisa disebut mungkin debt collector seperti itu. Itu nanti akan menugaskan penagih khusus untuk menagih dengan lebih keras seperti itu. Kalau sudah berhadapan dengan debt collector pasti sudah penagihannya sudah seperti itulah, sudah keras ya. Ini misalnya teman-teman saya pernah bekerja di bank ya, bukan berarti saya pernah punya pinjaman macet, tapi saya pernah menjadi karyawan bank kurang lebih 3 tahun. Jadi saya pernah bergaul dengan teman-teman dulu karyawan bank, bahkan bergaul dengan para debt collector, bahkan dengan nasabah-nasabah yang baik yang bagus sampai nasabah yang macet saya pernah temui ya. Jadi teman-teman, jika kondisinya memang sudah tidak lagi mampu membayar angsuran, ini sudah kategori macet ya istilahnya. Nah itu teman-teman, jaminan teman-teman nanti kalau terlalu lama macetnya ya, terlalu lama, otomatis bank akan memasukkan pada pelelangan bank. Kalau udah masuk pelelangan bank, otomatis nilainya diprioritaskan untuk menutup dulu angsuran, menutup dulu pinjaman, untuk melunasi dulu pinjaman. Katakanlah pinjaman 500 juta, jaminan teman-teman nilainya 1 miliar, ya bank cuman melelang yang penting buat nutup lunas dulu ini, buat melunasi pinjaman ini dulu. Selebihnya ya nggak tahu, mungkin nanti dari pihak bank gimana. Tapi saya sarankan kalau kondisi seperti ini, teman-teman jual aset sendiri. Jaminan ini teman-teman jual sendiri ya, jangan sampai masuk pelelangan. Jadi teman-teman bisa menjual aset teman-teman, aset yang saya maksud adalah jaminan yang dijaminkan di bank tadi ya. Teman-teman bisa jual daripada nanti masuk ke pelelangan. Loh kan sertifikatnya misalkan jaminannya sawah ya, misalkan ya contohnya. Loh kan sertifikatnya ada di bank kan gitu, kita kan tidak bisa jual. Nah, teman-teman harus coba cara jual fisiknya, sama teman-teman bawa bukti fotokopi sertifikatnya, tidak perlu aslinya karena kan aslinya masih di bank ya. Teman-teman bisa tawarkan dulu teman-teman, jangan jual karena macet di bank, nanti akan ditawar sangat murah. Jadi teman-teman tawarkan dulu sampai ketemu pembeli yang benar-benar cocok dan teman-teman harganya juga cocok, saling cocok ya.
dengan bukti-bukti fisik dan fotokopi sertifikat tadi sesuai, kemudian sudah ada calon pembeli yang pasti, baru teman-teman temui pihak bank, kalau bisa manajernya ya, manajer unitnya, sampaikan bahwa Pak, daripada saya macet lama-lama, ini jaminan saya mau saya jual saja Pak, misalkan Pak atau Bu ya, saya sudah ada calon pembeli. Nah ini pastikan ya teman-teman, sudah ada calon pembeli, misalkan nanti dari pihak bank bisa membantu, nanti juga akan pihak bank juga akan mungkin memberikan bantuan berupa mungkin aksesnya atau mungkin akses perjanjiannya atau akses notarisnya dan sebagainya, akses jual belinya. Karena pihak bank sendiri juga nggak mau ya kalau ada nasabah yang lama-lama macet ya, status nasabah di bank A misalkan lama-lama macet di bank tersebut, nanti akan mempengaruhi penilaian dari bank tersebut. Jadi mintalah bantuan kepada bank. Misalkan sudah ada calon pembeli yang pasti, harganya sudah bagus. Nah, teman-teman bisa sampaikan nanti negosiasi sama pihak perbankan bisa membantu apa. Baru nanti pihak bank, misalkan pihak bank bisa, misalkan ya, bisa mengeluarkan dulu sertifikat dengan perjanjian khusus misalkan untuk proses jual beli dan sebagainya. Nanti uangnya langsung masuk ditransfer ke rekening pinjaman untuk pelunasan atau ke rekening tabungan dulu, nanti sisanya rekening tabungan untuk dipotong untuk pelunasan, sisanya bisa menjadi saldo ya. Nah, nanti dikonsultasikan dengan pihak bank. Tapi misalkan pihak bank tidak bisa membantu, maunya ya lunas, ada uang cash untuk pelunasan, ada uang masuk untuk pelunasan, tidak mau repot-repot mengurusi. Nah, ini mungkin pihak bank yang kurang peduli ya terhadap debiturnya. Ya udah teman-teman, sampaikan kepada calon pembeli. Sampaikan pada calon pembeli bahwa Pak, mohon maaf ini sebenarnya sertifikatnya itu ada di bank. Jadi bagaimana kalau pembayarannya nanti kita lakukan di bank dengan notaris bank bisa atau dengan notaris pihak ketiga. Perjanjian nanti setelah tanda tangan uang langsung masuk ke rekening. Kan posisi tanda tangan mungkin pinjam tempat di bank ya teman, tanda tangan dengan notaris, perjanjian dan sebagainya. Setelah itu uang langsung dibawa langsung masuk ke rekening teman-teman yang rekening peminjam ya, jadi biar nanti bisa untuk pelunasan. Setelah itu kita minta negosiasi ke bank untuk segera mengeluarkan sertifikat secepat-cepatnya teman-teman. Jadi melalui perjanjian itu nanti bisa diproses intinya adalah teman-teman kalau bisa bersinergi ya antara bank dengan peminjam dengan calon pembeli tadi dengan notaris, nantinya bisa bersinergi, nanti biasanya akan ada solusinya nanti, daripada nanti teman-teman sampai jaminannya dilelang, otomatis harganya juga seperti itu ya. Kalau dilelang itu teman-teman bisa jual sendiri, nanti sisa penjualannya kan bisa menjadi tabungan atau bisa menjadi modal usaha dan sebagainya. Kalau ada sisanya, kalau nggak ada ya yang penting usaha teman-teman lunas, tidak lagi terbebani dengan bunga yang beban bunga yang dibebankan per bulan, bukan per periode pinjaman ya. Nah, tak kalah penting adalah teman-teman bersikap baik pada pihak bank ya, kepada manajer. Mintalah keringanan teman-teman. Jadi bila mana ada pinjaman yang macet, kita ada nanti ada proses pelunasannya, jangan maksudnya gini ya, pihak bank mengeluarkan nominal pelunasannya sekian juta misalkan ya, sekian ratus juta, teman-teman usahakan meminta keringanan dulu kepada pihak bank. Kalau bisa lagi-lagi temui manajernya ya teman-teman, minta keringanan, minta potongan keringanan supaya nanti tidak melulu yang diserahkan angka yang diberikan bank langsung kita lunasi. Karena bank nanti akan menerapkan yang namanya bunga-bunga, penalti semua dimasukkan. Tanpa ada keringanan nanti otomatis jauh lebih besar teman-teman. Pelunasan yang akan dibayarkan jauh lebih besar. Kalau ada keringanan nanti biasanya akan mengurangi biaya, misalkan mengurangi denda atau mengurangi berapa
berapa persen bunga, misalkan kan pihak bank soalnya ada kebijakan-kebijakan yang berbeda ya, misalkan pihak bank tertentu menerapkan penalti berapa kali bunga, pihak bank tertentu mungkin menerapkan denda berapa persen dan sebagainya. Jadi beda-beda kebijakannya. Yang saya tahu adalah pelunasan ini bisa diusulkan keringanan, tidak semena-mena yang angka yang diberikan harus langsung dibayar, tapi kita minta dulu, siapa tahu kita dapat keringanan yang jumlahnya lumayan signifikan. Nah, nanti tinggal negosiasi dengan pihak bank. Kalau saya sarankan ya lagi-lagi ketemu sama manajernya dan kita bina hubungan yang baik supaya kita dapat keringanan. Oke teman, itu dulu ya sekilas tentang pinjaman yang macet, yang tidak bisa lagi membayar atau pembayarannya menurun. Mungkin saya sebagai dulu pernah bekerja di bank, pernah bergaul dengan banker dan debitur. Mungkin itu beberapa solusi. Mungkin ada solusi lain, nanti mungkin dari pihak bank bisa menjelaskan ya. Mungkin pihak bank yang lebih mengetahui sistem yang diterapkan di lembaga tersebut. Oke teman-teman, ini dulu ya untuk sharing kali ini, menjawab pertanyaan ya teman-teman yang mengenai pinjaman macet di bank ini. Oke teman-teman, ini dulu ya, nanti kita akan bahas hal-hal menarik lainnya tentang keuangan usaha, pemodalan bank dan sebagainya, supaya memberikan pengalaman, ya, kita sharing pengalaman dan memberikan wawasan untuk teman-teman, dan saya sendiri juga masih belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.